Baru mau PDKT, tampaknya PDIP sudah percaya diri untuk mengajukan 3 nama mendamping Khofifah. Tolong dong Bang Arya Bima ini dibredelin, ibarat dijelaskan seberapa unggul sih 3 calon yang sekarang ini digadang-gadang bisa dipasangkan dengan Risma. Mengingat partai-partai lain pun menginginkan hal yang sama dari Demokrat, iya dari Ibu Khofifah. Dipasangkan bersama dengan Ibu Khofifah. Katanya sudah siap ada 3 pendamping, ini bagaimana? Yang saya ketahui yang ada di Jawa Timur ada kepala daerah Jawa Timur ya. Konfigurasi peta seperti juga Mas Andi dikatakan, kalau toh itu Pantura juga wilayah Tapal Kuda ini masih dari wilayah Mataraman ya. Di sini Pak Said Abdullah tentunya melihat siapa-siapa nama-nama yang dipersiapkan penuh itu adalah kewenangan dari pimpinan daerah, dalam artian Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan wilayah Jawa Timur. Siapa mengerucutnya pasti di dalam konteks PDI ini kan ada penjaringan dan penyaringan. Semua dijaring siapa-siapa saja dengan kapabilitas dan kapasitas yang ada, tentunya dengan track record minimalis threshold ideologis dengan berbagai kemampuan yang ada. Di situ ada penyaringan. Siapanya tentunya mekanisme yang akan menentukan nanti. Tapi intinya bisa menyaingi pamornya seorang Emil Dardak tidak? Dia teruji loh. Dalam konteks popularitas dan elektabilitas kita di Jawa Timur sudah cukup teruji ya. Antara konteks pimpinan daerah, baik itu yang menyangkut gubernur maupun kepala daerah di kabupaten kota di Jawa Timur, kita hampir mendekati separuh lebih. Jadi muscle atau tingkat kompetensi elektabilitas kader-kader kita di Jawa Timur relatif cukup menyebar, distribusi kualitas dan kadernya cukup menyebar. Jadi kalau toh kita bicara wakil gubernur Jawa Timur itu sebenarnya sebagai suatu cara kita untuk berkolaborasi juga dengan kontestasi yang hari dan waktunya sama. Ini kan 545 kabupaten kota se-Indonesia ini kan berbarengan, yang mana pemilihan gubernur berbarengan dengan pemilihan bupati, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Maka pada saat kita menentukan calon di tingkat provinsi, tentu tidak juga atau kita juga akan memperhitungkan siapa-siapa saja yang akan kita calonkan di tingkat kabupaten kota. Dan menurut saya Mbak Khofifah bukan orang hal yang baru, karena kita pernah mengusung di 2008 dengan Mbak Khofifah saat itu. Tentang siapa yang akan mendampingi saat ini dalam proses penjaringan. Penyaringan akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Bang Andi bagaimana ini? Oke lah, ini kepala daerah juga, ada 3 loh disiapkan dari PDIP. Tentu saja sebagai aspirasi itu saja sah-sah saja. Masing-masing partai ingin mendukung Ibu Khofifah, lalu mengajukan kadernya untuk menjadi wakil. Itu sah-sah saja. Kami pun akan sudah mengatakan begitu lebih sejak awal. Dan kalau kita lihat track record kerjasama baik Mbak Ibu Khofifah dan Mas Emil, ini rasanya masih terbaik. Elektabilitas, kalau elektabilitas sekarang kalau kita lihat berbagai survei untuk wakil gubernur, paling tinggi mesti Mas Emil. Dari manapun surveinya. Jadi ini yang terbaik saya rasa untuk Jawa Timur, dan juga kalau dalam rangka memenangkan pilkada juga. Pak Wihadi, jadi lebih tertarik paket mana? Paket D, Demokrat, atau paket P, PDIP nih? Sudah siapkan wakil-wakil ini? Atau jangan-jangan punya paket G, Gerindra sendiri yang juga sedia menyiapkan wakil ini Pak Wihadi? Ya, semuanya bahwa kemarin kan memang Gerindra memberikan kepada Bu Khofifah. Artinya kan hak daripada penentuan siapa wakilnya tentunya juga kita mesti harus dengar juga dari Bu Khofifah, karena bagaimanapun juga kita menginginkan kepala daerah yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, tentunya di sini pada saat kita memberikan rekom kepada Bu Khofifah, kita mencalonkan Bu Khofifah, tentunya itu adalah tetap kita akan memikirkan juga siapa nanti calon wakilnya. Dan kalau dari kami, dari Gerindra, memang juga beberapa sudah melakukan juga istilahnya kita
surveinya dan juga kita juga melakukan siapa yang cocok dan segala macam, itu tentunya juga baik itu dari kader kita maupun dari yang disalonkan oleh partai-partai pendukung yang lain. Jadi ini semuanya kan masih berjalan, dan saya kira satu hal yang kita harus ketahui bahwa calon wakilnya dari Bukofifa ini tentunya yang kita ingin bahwa ada suatu keharmonisan dalam memberikan hubungan antara Bukofifa dengan wakilnya. Jadi kita mesti harus memang duduk bersama-sama dalam hal ini, dan bagaimana juga nanti penentuan berikutnya, ya kan, siapa yang dipilih oleh Bukofifa, gitu kan. Ini tentunya juga berdasarkan juga dari survei-survei, kemudian aktivitas dan segala macam. Jadi ini bagi kami saat ini memang secara internal kita juga masih melakukan penjaringan, baik itu kader kita sendiri maupun luar, tetapi kita juga memberikan kesempatan Bukofifa untuk bagaimana menentukan siapa nanti wakil. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Panggi. Mas Panggi, kalau misalnya diberikan komentar ini, ternyata partai-partai politik besar ini juga mendekati Ibu Kofifa juga bukan tanpa syarat. Mereka juga menawarkan paket wakil juga di sini, dan nggak tanggung-tanggung juga. Saya juga bingung ini, kira-kira siapa yang nanti akan dipilih oleh Ibu Kofifa? Ya, sebenarnya wajar ya Mbak Caca ya, karena begini ya, karena dalam politik kan mutual understanding. Jadi ya ketika mereka mau mengusung Bu Kofifa, tentu mereka menawarkan paket wakilnya Bu Kofifa itu wajar-wajar saja. Yes. Apalagi yang dibilang Bang Andi Melarangin tadi kan sebenarnya kayak Emir Dada. Sebenarnya itu salah satu role model bagus, karena bisa 2 periode bisa berdampingan kan. Selama ini kan banyak kepala daerah sama wakil kepala daerah kan nggak akur, bulan madunya hanya 6 bulan. Tapi ini kan bisa 2 periode, ini kan salah satu role model baru bahwa gubernur, wakil gubernur yang bisa paket kembali gitu, berpasangan kembali. Dan itu memang kuat, karena kalau Emir Dada kita lihat hasil survei kita kemarin memang masih tinggi. Nah, ketika Pak Emir Dada berpasangan dengan Ibu Kofifa kembali, tentu makin kuat. Tetapi tentu saja PDIP juga akan berupaya untuk mencarikan paket yang terbaik untuk Bu Kofifa. Termasuk misalnya kalau Gerindra, saya nggak tahu apakah betul Gerindra sudah mengakuisisi bahwa Bu Kofifa adalah kader Gerindra. Atau memang Gerindra menyiapkan paket lain lagi gitu. Karena memang Kofifa ini posisinya di mana sekarang kan nggak tahu nih kader mana nih. Kalau PKB udah mengatakan akan menyiapkan lawan tanding, artinya pada waktu itu bahwa Bu Kofifa bukan lagi kader PKB gitu. Jadi itu paket-paket yang ada ini tentu akan ada simulasi juga. Jadi yang jelas saya mencermati ketika ada yang minta menawarkan wakil itu wajar saja, karena memang wajar partai itu juga ingin ada saling menguntungkan, apalagi politik kan tidak ada maharnya. Tentu mereka inginlah kader mereka mendampingi Bu Kofifa, itu wajar. Karena bandwagon efeknya, peluang Bu Kofifa, kans Bu Kofifa menang kan besar. Nah makanya jangan-jangan ini rumusnya begini, mazhabnya iman politiknya sekarang terjadi di Jawa Timur, siapapun wakilnya Bu Kofifa pasti jadi kan gitu. Atau bisa jadi bisa iya, bisa tidak, bisa tidak ya itu. Tapi kan itu model-model yang membuat kenapa hari ini orang berebut menjadi wakilnya Bu Kofifa. Karena memang tidak ada lawan tanding yang sebanding sejauh ini per hari ini untuk melawan Bu Kofifa. Dan mestinya kalau ini siap tanding, PDIP udah menyiapkan lawan tanding untuk melawan Bu Kofifa. Ternyata PDIP hanya menyiapkan wakil dengan mengusulkan 3 nama. Nah, Demokrat udah jelas mengusulkan kembali Pak Emir Dada. Nah, Gerindra juga nampaknya seperti itu. Nah, cuma PKB yang kemudian sangat berani akan siap melawan Bu Kofifa gitu. Mungkin ini pertanyaan paling pragmatis, bisa juga mungkin paling simpel dari masyarakat. Kenapa sih partai politik sebesar PDIP, Gerindra tidak percaya diri untuk mengusung kader sendiri? Kan lebih enak kue satu full daripada kue dibagi-bagi, ya bagaimana ini Bang Arya Bima? Tidak sederhana itu ya. Jadi cara pandang kita tentu yang utama adalah persoalan ideologis. Ya. Maka di dalam SK keputusan partai di dalam proses penjaringan itu memang ada jalur yang dari kader partai itu sendiri, kemudian ada jalur yang di luar partai, kebanyakan juga dari kader partai lain atau kalangan birokrasi yang memang betul-betul mengerti persoalan-persoalan di daerah. Dari cara pandang ideologis itu memang kita tidak lepas tentunya dari aspek popularitas. Ya, dari 2 hal inilah kemudian kita akan melihat realitas persoalan Jawa Timur yang seperti apa, sehingga figur yang terpilih itu tidak hanya sekedar kehendak subjektif partai, tapi juga korelatif terhadap persoalan di Jawa Timur. Maka konfigurasi dengan kompetensi Mbak Kofifa secara ideologis dan tentunya tentang hard skill-nya sebagai
menteri, kemudian pengalaman dari berbagai jenjang karier politiknya Mbak Khofifah itu tidak diragukan kembali bahwa konfigurasi antara figur Mbak Khofifah dengan PDI Perjuangan kita sangat yakin itu juga sangat mendukung bagaimana konfigurasi di legislatifnya di Jawa Timur itu sebagai pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak hanya bicara soal menang kalah, kita ada kok karena persoalan ideologis kita ajukan kader partai kita yang dalam kalkulasi survei kalah. Tapi ini persoalan pride partai dan bagaimana menjaga marwah partai dari cara pandang ideologis itu yang lebih kami kedepankan. Tetap bagaimanapun karena ini kontestasi pemilihan langsung rakyat, masalah elektabilitas dan popularitas itu menjadi bahan pertimbangan. Oke, kalau Pak Wihadi nih bagaimana? Apakah kita bisa mengatakan bahwa kali ini Gerindra mengusung kader sendiri? Apakah jangan-jangan Ibu Khofifah sudah diberikan kartu tanda anggota di sini Pak Wihadi? Nggak, jadi begini, kalau sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, bahwa kita memang memandang satu daerah keberhasilan kepala daerah dan kita ingin adanya suatu stabilitas dalam pemerintahan pemerintahan tentunya, dan tentunya daerah-daerah ini kan juga mesti harus diperhitungkan juga bagaimana pembangunan di daerah itu bisa berjalan dengan baik seperti pemerintahan yang akan datang. Nah, di sini memang kita melihat bahwa Bu Khofifah memang pada saat memimpin Jawa Timur itu adalah sangat baik, dan kita pun pada saat memberikan dukungan kepada Bu Khofifah itu adalah jauh sebelum Pilpres. Jadi kita sudah memberikan dukungan kepada Bu Khofifah. Nah, tentunya di sini kita melihat bahwa Bu Khofifah adalah merupakan satu figur di Jawa Timur yang bisa untuk tetap kedua kalinya sebagai gubernur. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang memang elektabilitas, popularitas, dan juga kapabilitas yang ada itu sudah bisa memberikan satu stabilitas dalam masalah satu daerah. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang stabil tentunya adalah memikirkan juga daerah-daerah harus stabil juga dalam pembangunannya, kan kita tidak bisa saja misalnya ibu kota sentris, tetapi daerah-daerah seperti Jawa Timur itu adalah daerah strategis yang harus ada stabilitas dan pembangunan yang terus berkesinambungan. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran bahwa bagaimana kita memberikan suatu kepala daerah yang mana yang memang cocok untuk meneruskan itu. Oke, nanti saat lagi kita akan tarik ini menjadi sesuatu hal bahwa apakah memang partai politik ketika ramai-ramai mengerubungi atau mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jawa Timur ini juga bagian dari strategi mereka ingin menancapkan kukunya untuk wilayah Jawa Timur, karena ada partai politik yang disinyalir ini sudah semakin lemah ini suaranya di beberapa wilayah tertentu. Katanya sih PDIP ini suaranya makin lama makin sedikit di Jawa Timur. Berpasangan dengan Khofifah ini menjadi cara yang jitu, nanti dijawab sesaat lagi. Usai jeda berikut.